Desa harus berbenah, desa harus bangkit. Ketika semua teman-teman pemuda itu dilibatkan, saya yakin pemerintah desa akan selalu kuat. Desa bicara. Desa bicara. Desa bicara. Desa bicara. Perkenalkan, nama saya Lintang Nurholik Abdulafi. Saat ini sebagai staf pemerintah desa Ngestiharjo mulai tahun 2018 sampai sekarang. Baik, ini apa Mas Lintang? Aku manggilnya Mas. Apa yang sedang dikembangkan di Desa Ngestiharjo ini? Untuk saat ini memang kita karena kepemimpinan baru, jadi teman-teman di pemerintah desa juga semakin berinisiatif selalu mengembangkan potensi-potensi yang ada. Apalagi memang dari awal niat pemerintah desa, yaitu Bapak Lurah Desa, Pak Fatoni Haribowo, menyampaikan bahwa desa harus berbenah, desa harus bangkit. Karena apa? Desa Ngestiharjo ini potensinya luar biasa. Karena ketika kita lihat di Desa Ngestiharjo ini banyak sekali anak-anak muda yang punya potensi baik dari segi ekonomi, segi sosial, budaya, bahkan politik. Mereka mampu untuk bersaing dengan desa-desa yang lainnya, seperti itu. Jadi ke depan bahwa pemerintah desa ini fokus pada pemberdayaan masyarakat. Ketika pemberdayaan masyarakat digaungkan di beberapa desa yang ada, saya yakin niat selaku pemerintah desa, kemudian beberapa desa-desa yang ada di Indonesia meyakinkan bahwa sebenarnya Indonesia itu kuat hanya dari desa. Mari kita galangkan kekuatan, kita galangkan niat bahwa Indonesia itu tidak akan lepas dari desa, tidak akan bisa maju tanpa ada desa, seperti itu. Nah, ini keterlibatan pemuda di Desa Ngestiharjo ini di sektor-sektor mana saja mereka dilibatkan? Untuk saat ini teman-teman pemuda banyak sekali Mas sektor yang dilibatkan. Yang memang yang paling menonjol adalah teman-teman Karang Taruna. Karena teman-teman Karang Taruna memang mengerti betul dari awal mula Pak Lurah menjabat sampai sekarang, kami, karena saya termasuk Karang Taruna juga, membackup beliau supaya beliau ini tidak kebingungan. Karena teman-teman pemuda kan punya inovasi, punya greget lah, ibaratnya punya greget untuk mengembangkan desanya sendiri. Karena mereka banyak di kalangan teman-teman muda itu juga jadi relawan di desa-desa lain lah. Karena desa kita sudah mulai bisa dikembangkan bersama-sama, kita tarik itu teman-teman muda yang punya potensi supaya bisa bangun desa sendiri. Percuma kita di desa lain kita terkenal tapi di desa sendiri kita nggak bisa membangunkan dia. Nah, untuk menarik minat kawan-kawan muda ini gitu loh, ada nggak kebijakan atau apa nih yang bisa menarik mereka? Ayo nih gini, di desa kita aja kita punya apa? Kalau di desa kita ya, selaku teman-teman pemuda Karang Taruna itu memang dari awal Mas, dari segi politik kita ditarik, kemudian dari segi pengembangan ekonomi kemarin BUMDes juga narik Karang Taruna, kemudian dalam penyusunan RPJMdes pun pemerintah desa juga melibatkan Karang Taruna. Ketika semua teman-teman pemuda itu dilibatkan, saya yakin pemerintah desa akan selalu kuat. Karena apa? Tanpa anak muda kita nggak tahu ke depan teman-teman pemuda lah yang akan menggantikan posisi mereka. Seperti itu. Jadi buat teman-teman pemuda jangan takut, jangan patah semangat karena kita adalah generasi penerus bangsa. Nah, situasi saat ini kan salah satu kebijakan Menteri Desa itu kan masa pandemi ini harus didorong kebangkitan ekonomi. Nah, dalam konteks ini bagaimana pemuda menyikapi situasi untuk menghidupkan kembali ekonomi di desa? Oh ya, untuk teman-teman pemuda sebenarnya kita ditarik sama pemerintah desa. Dalam hal ini Pak Lurah juga berpesan kepada kita bahwa selalu memikirkan, kalau bahasa Jawanya itu paringi sehat kudu manfaat. Itu maksudnya kita diberi kesehatan harus selalu bermanfaat. Makanya teman-teman pemuda selalu diberikan posisi yang bermanfaat, dalam artian ketika apalagi dengan
pandemi ini, maksudnya teman-teman pemuda bergerak. Misal kemarin kita ada penyemprotan massal, kita gandeng teman-teman Karang Taruna, kemudian jaring pengaman ekonomi warga, BUMDes pun juga tarik Karang Taruna, kemudian kaitannya dengan edukasi masalah pandemi COVID ini juga teman-teman Karang Taruna juga berperan aktif. Karena mungkin dari teman-teman Karang Taruna ini jangkauannya luas, Mas. Mereka punya banyak sekali link, punya banyak sekali circle-circle atau lingkaran-lingkaran pertemanan yang sedikitnya banyak membantu pemerintah desa dalam mengatasi pandemi ini, khususnya di bidang ekonomi. Karena apa? Hampir 90% yang ada di BUMDes itu teman-teman pemuda Karang Taruna. Nah, kalau pandangan Mas terkait dengan apa selain keterlibatan pemuda tadi di unit-unit atau BUMDes sendiri, nah pandangan Mas terkait BUMDes ini di masa pandemi seperti apa sih seharusnya? Nah, untuk di masa pandemi ini kan memang kita tahu bahwa kondisinya Yogyakarta terkenal dengan wisatanya, seperti itu. Jadi BUMDes sendiri memang tidak fokus di wisata. Untuk saat ini tidak fokus di wisata karena apa? Kita tidak diberikan anugerah geografi yang begitu berbeda dengan desa-desa yang ada di Bantul khususnya, seperti desa Dlingo, kemudian desa-desa yang lainnya. Nah, kita fokusnya adalah di pengembangan ekonomi, kemudian pengembangan sumber daya manusianya. Nah, ketika sumber daya manusia itu dikembangkan, kemudian skill-skill teman-teman pemuda dalam mengatasi pandemi ini khususnya di bidang ekonomi melalui BUMDes, saya rasa itu sudah cukup bagus. Apalagi kemarin kasus teman-teman kita membantu dalam kaitannya dengan penyaluran BLTDD, bantuan langsung tunai dana desa. Nah, pemerintah desa memilih jalan dengan metode cashless dengan ATM. Kita menggandeng beberapa desa lainnya, kita diajak membuat konsorsium bersama itu untuk penyerapan dana BLTDD. Nah, dengan adanya program ini beberapa KPM merasa terbantu karena BLTDD kan ini difokuskan untuk penanganan ekonomi di masa pandemi ini. Melalui BUMDes mereka membelanjakan barang-barang kebutuhan pokok, barang-barang kebutuhan rumah tangga, kemudian barang-barang lainnya yang dibutuhkan untuk menghadapi krisis pandemi ini. Karena apa? Sebenarnya yang menjadi pokok permasalahan adalah ekonomi. Desa Ngesti semakin besar ekonominya, akan semakin besar juga tantangannya. Satu, tantangan globalisasi. Karena apa? Desa Ngesti adalah dua dari desa yang benar-benar mepet di kota Yogyakarta. Sangat, perbatasan kita hanya sebatas jalan itu sudah masuk kota Yogyakarta. Jadi ketika kita menghadapi pandemi ini, kita tarik semua resource yang ada di kota untuk masuk ke desa. Jadi desa itu ke depan akan memiliki complementary currency atau mata uang sendiri. Jadi yang dimaksud complementary currency adalah kita selaku pemerintah desa atau bahkan BUMDes punya nilai tukar sendiri. Karena selama ini banyak pertanyaan, apa ya kita perlu uang untuk makan? Sebenarnya enggak. Jadi dengan adanya BUMDes, dengan adanya teman-teman Karang Taruna yang berkecimpung di BUMDes, kita bisa memiliki nilai tukar sendiri. Misalkan dengan hanya membeli sebuah beras, 1 kilo beras ditukar dengan 1 kilo plastik bekas. Seperti itu kan bisa. Jadi ketika BUMDes itu sebagai satu-satunya atau ujung tombak dalam menghadapi pandemi ini, kita juga ciptakan inovasi-inovasi kaitannya dengan pengamanan ekonomi di warga masyarakat Desa Ngesti Harjo. Berarti memang peran pemuda itu cukup bisa diandalkan. Dalam artian konteks ini di Desa Ngesti Harjo, pemuda itu cukup. Nah, apakah pemuda ini dilibatkan dari proses awal pembentukan RPJMDes? Bukan, Desa Tanggap Covid itu. Apakah memang dari awal sampai dengan hari ini? Dari awal memang kita selaku teman-teman Karang Taruna juga selalu dikoordinasi oleh Bapak Lurah selaku pembina kita untuk selalu siap dalam menghadapi situasi apapun.
karena sekarang itu memang situasinya pandemi COVID-19, memang kita disiapkan untuk selalu membackup dari teman-teman yang bisa. Itu misalkan ada teman-teman yang bisa edukasi, ada teman-teman yang bisa membantu ekonomi. Kemudian ada beberapa teman-teman yang mampu memberikan solusi-solusi tentang bagaimana menghadapi situasi. Seperti di salah satu pedukuhan ada sekumpulan anak muda yang membuat COVID Crisis Center, dan beliau ini memang sudah terbiasa dalam melakukan organisasi-organisasi yang kaitannya dengan kepemudaan. Nah, ketua karangternaknya pun juga bisa dibilang mampu untuk memobilisasi atau mengkoordinir teman-teman karangternak untuk di tiap-tiap pedukuhan tuh selalu siap. Jadi ketika ada masalah, ada informasi kaitan dengan COVID, mereka selalu update. Ketika nanti dibutuhkan untuk yang lebih urgent lagi, kita sudah siap. Seperti itu.